Oke, saudara, sebelum saya masuk di dalam pada khotbah inti, saya mau jelaskan kenapa Yom Teruah tidak dirayakan tanggal 22, ya kan? Karena saya sudah terlanjur mengumumkan, karena memang dari sebelum-sebelumnya juga kita mengikuti yang udah-udah, ya. Tetapi karena ada komunikasi yang baik antara saudara kita untuk mengingatkan, tetapi untuk saya pribadi segala sesuatu saya harus pelajari. Ya, tidak lama waktu saya mempelajarinya dan akhirnya saya menemukan. Ya, saya menemukan jawabannya kenapa kita tidak merayakan di tanggal 22. Ya, karena kalau menurut kawan saya, bahwa yang namanya perayaan yang ditetapkan tanggal 23 katanya itu ya harus dilakukan tanggal 23. Ya, tidak mungkin dilakukan pada tanggal 22 karena belum waktunya menurut dia. Tetapi kalau menurut yang lain, pergantian waktu, lagi-lagi begitu, saudara, ya. Dan itu kita sudah terdoktrin. Tetapi bagi saya pribadi, saya mempelajari ternyata bukan masalah pesawat atau bukan masalah waktu, ya kan? Tetapi ternyata masalah bulan, saudara. Ya, jadi saya mempelajari dalam Torah Observan itu dengan situs Light on the Rock. Di situ menemukan jawaban bahwa bulan sabit itu akan muncul pada tanggal 23 malam. Ya, nah nanti Israel beda 6 jam, kurang lebih 4 sampai 6 jam waktu Israel dengan waktu kita di Indonesia. Ya, tetapi kita sudah lebih dahulu merayakan Yom Teruah karena apa? Karena perbedaan waktu. Tetapi jelas menurut situs itu tidak meleset karena bulan sabit itu tepat di atas saudara Yerusalem. Jadi kita sudah bisa merayakan di tanggal 23. Jadi bukan karena masalah tanggal. Kalau memang menurut bulan sabit itu terbit di Yerusalem pada tanggal 22, ya kita ibadah Yom Teruah pada tanggal 22. Oke? Itu ya. Jadi itu yang menambah pengetahuan bagi kita. Karena selama ini kan kita hanya ikut-ikutan, hanya ikut apa dikatakan A, kita ikutin A, ya kan? Tapi ternyata ada hal yang lain dari itu yang kita tidak pelajari, saudara, ya. Makanya saya bilang bersyukur kita terus dibukakan hari-hari ini, ya. Jadi sekali lagi, Torah menetapkan Yom Teruah bukan berdasarkan bulan baru. Yom Teruah itu sama dengan yang pertama Tisri, yaitu hari pertama bulan ke-7. Torah tidak menetapkan tanggal tetap, tetapi menunggu kesaksian langit. Nah, itu yang saya katakan tadi. Apa itu kesaksian langit? Yaitu bulan baru. Nah, bulan baru terlihat secara visual, bukan ditentukan oleh kalender yang dicetak. Dalam Imamat 23 ayat 24 dikatakan, pada bulan ke-7, pada hari pertama bulan itu haruslah ada perhentian. Imamat 23 ayat 24. Yang kedua, bulan baru tidak terlihat malam tanggal 22. Jadi berdasarkan data astronomi dan komunitas observan di Yerusalem, malam 22 September bulan belum cukup tinggi dan terang untuk terlihat secara visual dari Yerusalem, maka Yom Teruah belum sah dimulai pada malam tanggal 22. Untuk itulah kita tidak bisa merayakan Yom Teruah tanpa kesaksian langit. Itu apa tadi? Bulan sabit, ya, bulan yang berbentuk sabit. Karena itu merupakan melanggar daripada Torah, saudara, ya. Nah, tanggal yang ketiga, tanggal 23 malam bulan baru sudah matang. Artinya sudah tepat di atas
langit saudara ya, sudah cukup tinggi dan terang untuk terlihat. Jadi komunitas observan di Yerusalem siap menyatakan 1 Tisri, dan di Indonesia kita rayakan tanggal 23 jam 6 boleh, jam 7 juga boleh saudara ya. Setelah matahari terbenam. Dalam Kejadian 1 ayat 5 katakan, hari dimulai saat petang, bukan tengah malam. Ya, bukan tengah malam, bukan pagi ataupun bukan sore. Banyak di antara penyembah-penyembah Bapak Yahweh merayakan Yom Teruah ada yang sore hari. Ya kan? Kalau kita ikut Torah itu melanggar, betul? Tapi kita berupaya untuk mengikuti Torah. Haleluya. Kemudian yang keempat, kita tidak ikut kalender tetap tapi alarm surga. Kalender dunia menetapkan tanggal 22 sebagai Yom Teruah karena sistem tepat. Tapi kita tidak ikut tradisi rabini atau kalender cetak. Kita menunggu langit berbicara baru kita tiup shofar. Jadi ini bukan soal tanggal, tapi soal ketaatan pada pola surga. Ya. Jadi kesimpulannya, kita tidak merayakan Yom Teruah tanggal 22 karena bulan baru belum terlihat. Kita rayakan tanggal 23 malam karena langit sudah bersaksi dan Torah menetapkan hari kudus berdasarkan kesaksian visual, bukan karena kalender data. Oke, paham ya? Ya, bersyukur saudara kita semakin hari semakin dibukakan. Dan tetapi untuk Yom Kippur tidak berubah. Yom Kippur tetap tanggal 1. Tanggal 1 itu hari Rabu kalau nggak salah. Kemudian Sukkot itu tanggal 6. Ya, oke? Tidak berubah karena saya sudah cek, tidak berubah. Oke, hanya di Yom Teruah, saudara. Oke, kita masuk ke inti khotbah kita. Ya, pada bagian pertama sebagai pembuka, saudara yang terkasih, hari ini kita tidak sekedar berkumpul untuk merayakan Yom Teruah, tetapi saudara dan saya berkumpul, kita sedang berdiri ya pada titik profetik dalam tahun Ibrani ya 5786 ya. Tapi kalau saya sudah katakan di awal, secara Torah ya Yom Teruah tidak ada kaitannya dengan tahun baru. Sekali lagi, Yom Teruah tidak ada kaitannya dengan tahun baru ya, saudara perlu pahami itu ya, atau yang dikenal dengan Rosh Hashanah. Tetapi ini adalah pure, adalah murni perayaan yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh tentang Yom Teruah ya. Jadi tahun ini di mana shofar tidak hanya ditiup di bumi tetapi juga di langit ya. Ini menandakan bahwa rapture akan segera terjadi, karena tiupan shofar atau tiupan sangkakala itu ya, itu berbicara tentang rapture atau berbicara tentang pengangkatan saudara ya. Dulu masih bingung, ini rapture apakah dengan kami atau pengangkatan, tetapi saya pelajari ayat demi ayat mengatakan demikian saudara ya. Nanti ada lain waktu saya akan bahas itu, tapi pada intinya, karena di dalam Yom Teruah ini kalau kita mengikuti pola dari 7 perayaan ini, nah Yom Teruah ini adalah belum digenapi saudara ya. Sebenarnya Yom Kippur sama Sukkot juga belum penuh digenapi, sekalipun sudah digenapi tapi belum sepenuh. Karena kalau saya pelajari masuk ke Yom Kippur, itulah sebenarnya Yom Kippur itu adalah second coming. Nanti Sukkot itulah kerajaan 1000 tahun saudara ya. Haleluya. Nah, jadi saya percaya Yom Teruah itu adalah merupakan tanda langit saudara ya, yang nanti akan dibunyikan dan orang-orang yang mati duluan akan dibangkitkan, baru kita diubahkan dalam apa? Sekejap mata. Haleluya ya. Jadi makna Yom Teruah secara Alkitabiah di dalam Yoel 2 ayat 1 sebagai kunci dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion, nyeringkanlah suara di atas gunungku yang kudus. Sekali lagi, tiuplah sangkakala di Sion,
nyaringkanlah suara di atas gunungku yang kudus. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, secara profetik dan kontekstual ini bukan sekedar bicara tiupan shofar, saudara. Ya, tetapi ini adalah merupakan alarm surga yang mengguncang roh dan realita dunia. Amin. Haleluya. Jadi saudara harus bisa memaknai makna dari Yom Teruah ini, saudara. Ya, apalagi kalau dimaknai dengan tahun Ibrani, ya itu menurut Radini. Tetapi saya percaya Bapak Ibu yang terkasih bahwa memang Yom Teruah ini adalah merupakan alarm surga. Yang artinya apa, saudara? Untuk membangunkan kita dari tidur, saudara. Betul nggak? Karena kita selama ini menjadi orang Kristen atau orang Nasrani yang tertidur, terlena, saudara. Makanya lewat perayaan Yom Teruah ini mengingatkan kita untuk senantiasa berawas-awas, untuk saudara dan saya senantiasa berjaga-jaga, jangan terlena. Iya kan? Apalagi hari ini, saudara, ini saya mau lucu ini, saudara. Ya, mungkin ada yang kecewa. Umat Kristen ada yang kecewa karena hari ini nggak jadi rapture, saudara. Kan hari ini tanggal 23, saudara, ya. Karena viral di dunia maya tanggal 23 September menurut ayunan rapture terjadi. Udah jam 8 malam belum rapture. Mungkin jam 11 kali ya. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kalau nggak rapture justru akan membuat orang Kristen semakin tidak mempercayai firman, dan akhirnya apa? Firman Tuhan digenapi, mereka akan menjadi pengolok. Kita akan diolok. Mana katanya rapture? Katanya Tuhan berbicara kepada saya bahwa saya akan datang tanggal 23. Ketika haleluya. Ini mengerikan, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Sekalipun banyak orang Kristen tidak menerima ini karena mereka sadar akan firman. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat juga nggak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu, saudara. Kok bisa-bisanya ada seorang, nggak tahu, seorang pelayan Tuhan ke jemaat yang dapat mimpi, dan saya juga kemudian dia berbicara. Ada juga yang katakan dia mati, bangkit lagi, lalu dalam kematiannya Tuhan berbicara tanggal 23 jam sekian dia akan datang. Iya kan? Ini yang saya katakan, hati-hati di zaman akhir ini, saudara. Ya, akan banyak penyesat yang akan menyesatkan umat Tuhan, sehingga membuat mereka semakin terlena dan tidak percaya akan firman, karena mereka pasti akan bicara firman adalah pengampun. Ya kan, bahasa Dayak kita. Ya kan? Akan menjadikan firman sebagai pembohong. Bisa juga saudara pun akan terlena. Katanya mau datang, nggak datang. Labo. Ya kan, tempo terus apa yang saudara bisa lakukan. Saudara semakin tidak berjaga-jaga, hati-hati. Saya sudah menjelaskan, saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak akan lewat 2030. Ya, bahkan di bawah 2028. Kita ini ibaratnya, kita sudah ada di, ibarat kalau saudara naik pesawat, udah pernah naik pesawat sih belum? Bukan molor, saudara. Intinya kita ada di ruang tunggu. Ruang tunggu itu tinggal nunggu dari apa namanya itu, untuk berkata saudara sudah bisa masuk ke pesawat untuk take off, untuk terbang. Itu kita ini sementara ada di ruang tunggu, yang tinggal tunggu menunggu nafiri sangkakala itu berbunyi, saudara. Kita tapi bukan terlihat dengan kasat mata, tidak, saudara. Ya, tidak lama lagi, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Makanya Tuhan ingatkan kita tidak tahu tanggal dan waktu, tapi kita bisa memprediksi, saudara. Amin. Lewat agenda, makanya saya sudah jelaskan di dalam sahabat-sahabat sebelumnya, dalam pertemuan PBB yang dilakukan pada bulan 9 ini.
Dan Presiden Prabowo sudah berpidato tentang Palestina. Kalau Israel katanya setuju Palestina menjadi negara, maka Indonesia akan menyetujui juga mengakui Israel. Sudah lihat, dan sudah 100 berapa negara yang sudah ikut-ikutan, saudara. Hanya 10 negara yang menolak, saudara. Ya, haleluya. Jadi waktu kita tidak lama lagi, saya katakan saudara, kalau kita mengikuti itu terjadi, itu dinamakan masa damai. Nah, hati-hati masa damai ini, saudara lihat, oh aman, oh beras lagi nyangka di pasar. Hati-hati saudara. Anda bilang aman, nyaman, damai, tiba-tiba plop, seperti firman Tuhan katakan, haleluya. Di situ Anda kalang kabut, saudara. Tandanya Anda tidak punya persiapan. Haleluya. Tidak henti-hentinya saya sampaikan, Bapak Ibu yang terkasih, bersiap sedia. Karena waktunya tidak lama lagi, saudara. Jangan lengah, jangan lalai. Ya, untuk itulah kita mengadakan Yom Teruah sebagai alarm surga yang mengguncang roh, supaya saudara, roh kita tidak tertidur. Amin. Haleluya. Roh kita bangkit, jangan terlena dengan dunia. Dunia terus menawarkan kenyamanan. Dunia terus menawarkan kenyamanan demi kenyamanan untuk saudara semakin tergiur. Inilah pola kerja, cara kerja setan untuk meninabobokan saudara, untuk membuat saudara semakin nyaman dan melupakan Elohim. Haleluya. Harus pahami strategi setan. Jangankan saudara dan saya, Yesua pun diuji oleh setan. Jangan saudara, sekuat apa kita? Kita kuat karena Roh HaKodes. Amin. Kita kuat karena Ruah Yahweh. Kita kuat karena Roh Kudus yang hidup dalam kita. Amin. Haleluya. Perhatikan baik saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, bukan hanya sekedar mengguncang roh, tetapi realita dunia, fakta yang terjadi hari-hari ini, saudara. Ya, perhatikan baik-baik sekali lagi. Yoel pasal 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion, nyaringkanlah suara di atas gunungku yang kudus. Haleluya. Saudara, kita lihat, kita perhatikan step by step. Ya, kalimat demi kalimat. Tiuplah sangkakala di Sion. Ya, sangkakala, ya, atau yang kita tahu shofar adalah alat tiup dari tanduk domba yang digunakan untuk peringatan perang. Itu Bilangan 10 ayat 9. Ya, kemudian shofar juga atau sangkakala juga berbicara pengumuman hari kudus. Imamat 23-24 seperti yang kita rayakan malam hari ini. Kemudian shofar juga atau sangkakala itu sebagai panggilan pertobatan dan penghakiman. Lewat hari ini, lewat perayaan Yom Teruah, 10 hari ke depan kita akan masuki Yom Kippur. Ya, inilah hari-hari pertobatan kita, saudara. Amin. Haleluya. Jelas sekali, saudara. Kemudian di Sion. Sion adalah simbol pusat rohani. Adalah merupakan tempat pemerintahan Elohim. Secara profetik ini bisa berarti komunitas yang dipanggil untuk berjaga-jaga dan bersuara. Amin. Haleluya. Berjaga-jaga dan bersuara. Bersuara terhadap kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sebagai makna profetik saya mau sampaikan malam hari ini. Elohim memerintahkan umatnya untuk mengaktifkan alarm rohani. Amin. Aktifkan alarm rohani saudara. Ya, yang saudara mungkin tertidur hari-hari ini, saudara. Ya, jangan lengah, semakin mendekat kedatangan Bapa Yahweh harus semakin semangat, bakar rohmu. Jangan semakin loyo, makanan empuk bagi setan untuk menerkam saudara, karena dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum dan siap untuk siap untuk menerkam. Kalau Anda lengah, selesai.
Saya sudah katakan dari awal, hati-hati jangan lengah. Kita masih disaring. Saya sudah katakan dari awal, kita masih disaring. Dari puluh kita masih belasan kakak. Sekarang sudah tidak lagi di bawah 10, saudara. Harapan saya tidak ada lagi yang berkurang, saudara. Ya, harapan saya tidak ada lagi yang berkurang. Cukup, saudara. Sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan Anda yang sudah bersusah-susah payah kita berjuang bersama-sama, lalu Anda mundur hanya masalah sepele, iya kan? Lalu meninggalkan Bapak Yahweh. Aduh, haleluya, ya, rugi. Orang berjudi bilang rugi bandar, haleluya, haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari saudara, ya, bunyikan alarm dalam hidupmu. Haleluya. Luar biasa saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya. Sekali lagi Elohim memerintahkan umatnya untuk mengaktifkan alarm rohani. Ini bukan tiupan biasa, tetapi merupakan pengumuman surgawi bahwa sesuatu besar sedang terjadi. Ya, sesuatu besar sedang terjadi yang mungkin belum tampak dalam kasat mata, tapi apabila itu terjadi, Anda akan kaget sekaget-kagetnya, saudara. Tapi sebagai orang percaya yang tahu kebenaran, kita tahu apa yang akan terjadi. Sesuatu besar apa itu? Apa itu yang terjadi? Yang pertama adalah pergeseran global menuju penggenapan nubuat. Haleluya. Luar biasa, ya. Sesuatu besar yang terjadi adalah yang pertama, pergeseran global menuju penggenapan nubuatan. Saudara, hari-hari ini sementara terjadi penggenapan, kitab Wahyu sementara digenapi. Kita lihat konflik di Israel, ya. Saudara sudah disaksikan bersama, ya, eskalasi Timur Tengah, bahkan tekanan terhadap Yerusalem, ya. Sama dengan jam profetik yang sedang berdetak kencang, saudara, hari-hari ini. Ya, lihat Israel sementara dikepung. Bayangkan hanya 10 negara loh, saudara. Tapi saya percaya Israel adalah biji mata Elohim. Apapun yang terjadi, saya selalu ingatkan, jangan pernah Anda mengutuk Israel. Firman Elohim katakan, terkutuklah bagi mereka yang mengutuk Israel. Tetapi diberkatilah bagi siapa yang memberkati Israel. Kehidupanmu akan diberkati. Jangan macam-macam dengan Israel, saudara. Ya, jangan macam-macam dengan Israel. Dia umat pilihan, saudara, dan saya bangsa goyim. Ya, di luar umat pilihan, tapi oleh karena pemberontak kita menjadi umat pilihan. Dipilih juga oleh Bapak Yahweh. Jadi hati-hati, saudara. Ya, kita dietenkan dengan Israel. Kemudian kita lihat, saudara, ya, berikutnya agenda global. Ya kan, ini saya sudah berulang-ulang kali sampaikan tentang agenda global, ya, seperti digitalisasi total, ya kan, udah saya sampaikan, sahabat-sahabat semuanya, saya sudah simpan juga di YouTube, ya. Saudara lupa bisa nonton kembali, saya aja nonton kembali video-video saya, karena mengingatkan kembali. Kemudian apalagi kontrol pangan, ya. Kontrol pangan, saudara. Makanya saya bilang kita harus gercep. Apa itu gercep? Gerak cepat. Saudara lihat kemarin ini saksi mata 2 orang nih. Sentre lalu lintas di atas ladang kita, Bu. Untuk apa? Saya sudah bilang di situ, untuk meracuni. Mereka bisa berbuat bagai macam cara. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak ketergantungan, ya, dengan ladang makan minum yang sekarang, tetapi ketergantungan lewat apa? Makanan yang dibuat mereka. Bill Gates itu sudah membeli lahan hampir sepenuhnya di Amerika. Dia sudah beli lahan, dia sudah kelola. Makanya muncullah makanan-makanan sintetis, daging-daging palsu. Sudah beredar, sudah ada di supermarket. Kalau saudara nggak jeli, saudara makan itu bukan daging yang sesungguhnya.
Ya, tapi seolah-olah daging sapi, makan tuh yang bukan daging sapi. Ngeri saudara. Ya, termasuk sosis yang katanya sosis ayam. Saya sudah katakan dari awal, tapi banyak juga yang masih makan sampai hari ini. Sudah diteliti ada gai-gai cacing-cacing muncul, makan tuh cacing itu. Ya, belum GMO, genetik yang disuntik. Ya, buah, sayur semua. Nggak ada yang aman kita soal pemakan. Makanya selagi masih waktu ada kesempatan, ayo kita berbenah hari-hari ini. Makan makanan di ladang itu lebih sehat, lebih terjamin ketimbang makanan-makanan yang ada di supermarket maupun di pasar-pasar. Saudara tahu dia mereka suntik? Nggak tahu kan? Yang nampaknya segar-segar hijau-hijau, buah-buah pun demikian. Apalagi buah-buah yang nggak ada bijinya. Itulah genetik saudara. Buah yang dibuah. Ngeri saudara Bapak Ibu yang terkasih. Makanya kita harus pahami ini. Inilah yang terjadi. Ya, pergeseran. Ya, yang saya katakan tadi. Luar biasa saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kalau kita nggak paham soal ini, wah. Ya, kasihan dengan orang luar. Dalam kekristenan di luar mereka nggak ngerti apa-apa, kasihan mereka. Kalau kita kasih tahu, nggak mau tahu itu. Nah kadang-kadang kita pun begitu, saudara. Ya, jadi pahami ini adalah agenda global, digitalisasi, kontrol pangan, dan sistem identitas universal makin menyerupai pola anti Hamasnya. Termasuk yang lagi heboh-heboh, lagi viral sekarang, yang anak-anak keracunan. Ya, makanan bergizi gratis koma. Ya, kalau dibilang gratis, nggak gratis, itu diambil dari pajak saudara. Ya, dan tahun 2026 ya, itu diambil dari pendidikan, dana pendidikan. Ya, ngeri saudara. Dan lihat, makanya saya sudah bilang, untuk di Nangaka yang belum masuk, EBG belum ya. Ya, sudah masuk. Oh, baru di posyandu. Intinya apapun itu sudah. Tapi kok masuk di posyandu? Padahal kan itu untuk anak-anak. TK, SD, SMP, SMA, kuliah belum. Baru punya SD, SMP, SMA. Dan rata-rata hampir seluruh provinsi keracunan. Ya, nggak tahu angka kematian sudah ada apa belum, saya belum cek. Tapi keracunan yang hampir mati sudah banyak. Ya, saya cek udah hampir 5.000 kasus anak-anak keracunan dari semenjak Januari MBG diberlakukan. Hampir 5.000. Makanya saya sudah wanti-wanti. Kalau ada di sekolah kita, jangan bawa bekal dari rumah Anda yang masak. Ya, jangan. Saya sudah ingatkan berkali-kali sudah. Jangan lengah. Jangan lengah hari-hari. Makanya saya bilang, kalau Anda sebagai orang tua tidak mampu menjaga, mendingan berhenti sekolah. Jangan nanti sudah sakit, mati, baru menyesal, gak ada gunanya. Ya, saya tegaskan hari-hari ini sudah. Tergantung kembali lagi saudara. Ya, mau dengar atau tidak. Tapi firman Elohim katakan yang bertelinga hendak dengar. Ya, jadi Elohim sedang mengizinkan keguncangan terjadi agar apa? Agar umatnya terbangun. Amin. Bangun saudara. Bangun bukan tidur lagi, bangun bersiap. Amin. Haleluya. Nang lemau saudara. Haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, saya kalau bicara fisik beda dengan fisik saudara. Orang kota masuk kampung beda. Saudara yang dari kecil sudah bekerja keras. Ya, saya hampir KO. Ya, bersyukur kemarin memang gak jadi ibadah. KO saya seharian tidur, seharian. Pure. Ya, kebetulan juga nggak ada jaringan, nggak ada listrik, mati lampu, memang selesai. Ya, bangun pagi cuman sebentar, minum teh, tidur lagi. Terbangun siang, tidur lagi. Sore tidur lagi. Lihat, keluarin. Tapi ini pun, tapi puji Bapak Yahweh sudah agak mendingan. Ya, karena apa? Capek fisik, mohon maaf ya. Kira saudara, sekalipun saya tidak ngapa-ngapain istilahnya di sana, hanya tapi berjalan itu membuat saya kewalahan sudah.
Ya belum lagi otak berpikir sudah. Ya kan? Makanya kadang-kadang ngasih pengumuman salah-salah kan? Rubah lagi. Iya kan? Karena fisik dengan otak kalau udah capek error jadinya sudah. Iya kan? Fisik dengan otak capek error saudara. Gak bisa ngapain. Tapi puji Bapak Yahweh, hari ini saya masih bisa berdiri kuat. Semua karena Bapak Yahweh. Ya, karena mana mikirin ini, belum mikirin firman, kasih makan saudara. Ini saudara saya kasih makan. Ya kan, imbal baliknya apa kan begitu kasarnya ngomong. Seperti itu supaya Anda memahami saudara. Ya, nggak gampang. Ya, kan Anda berdua saksikan di ladang. Nelfon kami sharing tentang kebenaran firman. Putar otak lagi, belajar lagi. Ya kan? Orang lagi mau asik-asik di ladang dengar-dengar lagu. Ujung-ujungnya cuma belajar saudara. Belajar dan belajar sampai di rumah nggak langsung tidur, belajar lagi saudara. Ya, nggak gampang saudara. Jangan bilang saya enak cuma makan tidur. Hello. Nggak gampang jadi hamba Tuhan. Ya, capek fisik juga, capek juga otak. Memutar. Ya karena memimpin umat saudara. Ya. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, pada intinya sekali lagi, Elohim sedang mengizinkan kegoncangan terjadi agar umatnya apa tadi? Terbangun dan bersiap. Ibrani 12 ayat 27, segala sesuatu yang dapat digoncangkan akan digoncangkan supaya yang tak tergoncangkan tetap berdiri. Amin. Yang tak tergoncangkan adalah saudara dan saya yang tetap setia. Amin. Haleluya. Ya. Yang kedua, saudara Bapak Ibu yang terkasih, pemisahan rohani sedang terjadi. Ya. Kalau dikatakan Israel hari ini adalah tahun 5786, ini juga merupakan tahun pemisahan antara terang dan gelap. Banyak yang akan memilih sistem dunia, tapi sisa umat, saya sudah katakan siapa sisa itu siapa? Saudara dan saya, sisa goyim. Sisa umat akan memilih jalan yang kudus. Ya. Banyak yang akan memilih sistem dunia. Karena kenapa? Karena mereka sudah terjebak. Ya, mereka mau yakini mereka memiliki iman. Saya sudah bilang imanmu tidak cukup. Ya, saya sudah katakan bandingkan dengan Covid yang kemarin. Yang katanya beriman, termasuk para pendeta, ketika Covid terjadi apa yang terjadi? Kemana iman mereka? Betul? Jadi bukan hanya sekedar beriman. Karena firman Elohim katakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jangan hanya ngomong iman-iman saudara. Ya, banyak orang Kristen terlalu banyak omon-omon. Ya, tapi pada hakikatnya mati. Ya, nanti saudara lihat. Ya, semakin terjepit, semakin mereka masa bodoh, keadaan semakin terjepit, akhirnya mereka akan berserah dengan keadaan dan akhirnya mereka mau tidak mau mengikuti sistem global. Mau tidak mau pakai tanda binatang. Sangat disayangkan iman yang susah payah kita pertahankan, ujung-ujungnya pakai tanda binatang. Ingat baik, kalau Anda sudah memakai tanda binatang, seketika itu juga Anda berpindah kepemilikan. Tadinya Anda pemilik Bapak Yahweh yang sah. Ketika Anda memakai tanda binatang, Anda berpindah menjadi pemilik setan, pemilik Lucifer. Tidak main-main saudara. Ya, ini fakta yang harus terjadi saudara. Amin. Jadi hati-hati saudara. Ya, ini adalah masa penyaringan rohani. Siapa yang berjaga akan diselamatkan. Siapa yang tertidur akan tertinggal. Ya, jangan tertidur saudara. Waktu belum selesai. Ya, yang tertidur akan tertinggal saudara. Siapa yang berjaga akan selamat. Matius 25 ayat 6. Lihat pengantin pria datang, keluarlah, sambutlah dia. Amin. Sambut sang mempelai. Saudara dan saya adalah mempelai perempuan, sambut mempelai laki-laki saudara. Yang sebentar lagi. Makanya bersiap, berjaga-jaga. Ya, selalu dan berulang-ulang kita sampaikan, jadilah gadis yang bijaksana, jangan bodoh. Amin. Yang ketiga,
Haleluya. Yang ketiga adalah panggilan untuk bangkit dan menyuarakan kebenaran. Ya. Bangkit saudara. Suarakan kebenaran. Bapak Yahweh sedang membangkitkan komunitas-komunitas kecil seperti kita. Untuk saudara dan saya bisa menjadi menara pengawal rohani. Ya, bukan lagi masanya diam. Bukan lagi masanya masa bodoh. Ini adalah masa saudara dan saya. Terlebih kita diingatkan dalam perayaan Yom Teruah, dalam meniup shofar, kita menyuarakan kebenaran dan kita menolak kompromi. Amin. Intinya begitu, saudara harus siap dulu mental. Berkali-kali saya sampaikan, kalau Anda sudah siap mental, Anda siap bersuara. Artinya Anda sudah berkomitmen. Amin. Haleluya. Ini tugas kita saudara. Ya, bangkitnya suara lokal. Ya, sama dengan bagian dari strategi surga untuk menyentuh bangsa-bangsa. Saya percaya nggak akan yang terselamatkan karena saudara dan saya. Amin. Saya percaya itu saudara. Karena mereka melihat media sosial saudara dan saya. Dan saya percaya ada yang secara diam-diam mengikuti sekalipun mereka ya tidak mengakuinya. Saya tahu itu orang-orangnya. Haleluya. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur kita jadi berkah. Tanpa Anda bersuara secara tatap muka pun, Anda bersuara lewat media sosial, mereka akan membaca. Ya. Yoel 2 ayat 1, tiuplah sangkakala di Sion, bersuara. Amin. Sampaikan selagi masih ada waktu. Terlebih keluarga kita, suami, istri, ya, anak-anak kita, adik, ya, siapapun saudara. Selagi kita masih bisa sampaikan kepada mereka. Kecuali, ya mohon maaf yang sudah pakai tanda binatang. Ya kan? Yang nggak bisa lagi, sangat disayangkan. Ya, haleluya. Kemudian saudara, poin yang berikutnya, persiapan mengenai kedatangan raja. Ya, saudara, tiupan shofar adalah rehearsal surgawi untuk kedatangan Mesias. Ya, Yom Teruah. Kalau kita jadikan tahun 5786 bisa jadi tahun pengumuman sebelum tahun penghakiman, saudara. Maka Elohim sedang memanggil umatnya untuk berjaga. Amin, saudara. Elohim Bapa Yahweh sementara memanggil saudara dan saya untuk berjaga. Ya, selain berjaga, Bapa Yahweh panggil saudara dan saya bertobat dan juga menyucikan diri. Amin. Karena dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 katakan, sebab Elohim sendiri akan turun dari surga dan dengan tiupan sangkakala Elohim. Amin. Haleluya. Ini jelas 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ya, dia Elohim sendiri akan turun dari surga dan dengan tiupan sangkakala Elohim. Jadi saudara, sesuatu yang besar sedang terjadi, itu sama dengan peralihan surga menuju penggenapan zaman akhir. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, tiupan shofar dalam perayaan Yom Teruah adalah merupakan alarm rohani untuk saudara dan saya bangkit dan peringatkan akan penghakiman juga panggilan untuk mencambut raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Dahsyat luar biasa saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, saudara harus memahami kebenaran ini saudara. Ya, inilah kita sementara bersiap-siap. Haleluya. Untuk menyambut raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, kita kembali ke Yoel 2 ayat 1. Di dalam kalimat selanjutnya berkata, nyaringkanlah suara di atas gunungku yang kudus. Oke, kita lihat kalimat Gunung Kudus. Gunung Kudus adalah tempat pertemuan antara langit dan bumi.
Ini adalah merupakan simbol otoritas dan kekudusan. Ya, ini adalah simbol. Berarti saudara dan saya harus memiliki otoritas dan tentunya hidup di dalam kekudusan. Ini penting. Ya, karena firman Allah ini katakan tanpa kekudusan tidak mungkin, ya kan, untuk bisa saudara dan saya masuk dalam kerajaan. Haleluya. Kita harus memiliki otoritas Elohim. Kita punya wibawa kerajaan. Ya, bukan wibawa sombong, tapi kita wibawa. Kita adalah anak-anak Bapa Yahweh, anak-anak kerajaan. Amin. Haleluya. Bukan berarti kita sombong karena kita adalah anaknya. Kita bangga memiliki Bapak. Bapak kita aja yang begitu kita bangga, apalagi Bapak di surga. Amin. Haleluya. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita harus bangga. Ya, makanya haleluya. Harus ada otoritas dan kekudusan. Kemudian nyaringkanlah suara. Itu bukan bisikan, bukan doa diam-diam, tetapi itu adalah merupakan seruan terbuka yang mengguncang atmosfer. Artinya apa saudara? Kita saudara, haleluya, bersuara menyampaikan kebenaran, ya, dengan seruan yang terbuka. Itu juga sementara mengguncang atmosfer. Apalagi dengan kita berdoa lebih dahsyat lagi. Ya, maknanya saudara, ya, adalah merupakan panggilan untuk menyuarakan kebenaran. Ya, menyuarakan kebenaran, memperingatkan bangsa, ya, dan memanggil supaya mereka bertobat karena masih ada kesempatan. Ya, di akhir zaman ini suara ini harus terdengar di semua gunung, termasuk gunung sistem dunia. Ya, dan saya percaya bagi mereka yang menyaksikan siaran YouTube, mereka juga akan mendengar suara ini akan sampai kepada mereka dan bertobatlah karena alarm surga sementara dibunyikan. Kalau tidak, Anda akan tertinggal. Haleluya. Kemudian yang ketiga, konteks kitab Yoel adalah guncangan dan pemulihan. Saudara, kita lihat yang pertama. Ya, kalau saudara baca keseluruhan dari kitab Yoel, itu berbicara tentang keguncangan dan juga pemulihan. Nah, yang pertama kita akan bahas hari Elohim yang mendekat. Dalam kitab Yoel pasal 2 itu membuka dengan peringatan hari Elohim sudah dekat. Artinya apa saudara? Elohim Bapa Yahweh akan segera campur tangan secara langsung di dalam sejarah manusia. Bukan cuma soal kiamat, tetapi di mana Elohim Bapa Yahweh akan mengguncangkan dunia, akan menyaring umatnya dan menegakkan keadilan. Amin. Haleluya. Dan ini tidak lama lagi ketika rapture, maka murka Elohim terjadi. Ini keguncangan yang sangat dahsyat luar biasa saudara. Keguncangan yang belum pernah terjadi. Amin. Haleluya. Untuk itulah hari-hari ini saudara dan saya, kita sementara disaring mana yang betul-betul, mana yang tidak, mana yang suam-suam, mana yang tidak, mana yang panas saudara, mana kambing, mana domba, mana ilalang, mana gandum. Amin. Kita sementara disaring saudara. Ya, dan kita juga dituntut dalam menegakkan keadilan. Ya, haleluya. Jadi saudara harus bersikap adil karena dunia ini sudah nggak adil. Saya sudah katakan dalam ibadah sahabat kemarin. Ya, sila yang kelima sudah tidak ada. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tidak ada lagi. Ya, mengerikan saudara. Makanya Tuhan mau, Bapak Yahweh mau kita kembali menegakkan keadilan. Amin. Haleluya. Makanya saya di sini nggak ada pilih-pilih kasih, nggak ada. Dari zaman dulu saya nggak pernah pilih-pilih kasih. A, B, B. Ya, mau kaya miskin sama aja saudara. Ya, mau kalau saya tegur, nggak pandang dia orang kaya orang miskin, sama saudara. Nggak ada pilih-pilih kasih. Ya, itu namanya keadilan. Kalau salah tetap salah, benar tetap benar. Ya, bahasa gampangnya saudara, Bapak Yahweh sedang bergerak. Amin. Bapak Yahweh sedang bergerak. Dunia yang kita kenal akan berubah.
Dan perubahan ini sementara terjadi. Artinya saudara dan saya harus siap dalam perubahan. Ya, saudara harus siap dengan perubahan demi perubahan. Makanya mereka demo di mana-mana. Kenapa enggak siap? Ya, coba lihat pergantian Menkes lagi sana. Menkeu, Menteri Keuangan yang baru. Sama aja, tetap aja naik. Lihat BBM sekarang lagi susah. Ya, kios-kios BBM yang di pinggir-pinggir diangkut mesinnya. Lihat di media sosial. Dan sudah dibuat peraturan yang tidak ada STNK, yang tidak ada surat menyurat, gak boleh isi bensin. Bersyukurlah motor saya itu dibiarin di situ. Gak ada surat-surat, mati semua. Tapi kalau masih bisa pakai sebenarnya masih bisa, saudara. Lihat, menjerit sekarang, saudara. Ya, sistem perubahan terjadi. Pajak melambung tinggi, harga naik semua. Lihat, demo di mana-mana, turunkan puan, macam-macam, saudara. Bubarkan DPR. Ini penggenapan, saudara. Semuanya harus terjadi. Dan saya katakan puncaknya di 2026. Ya, saya sudah kembali katakan gas 2026 pun akan semakin sulit. Kecuali bagi mereka yang punya bansos. Berbahagialah yang tidak selesai bikin dopo, kayu bakar, kayu api. Ya, karena nggak akan bisa lagi, saudara. Semua kecuali pakai yang 5 kilo, mungkin atau yang 12 kilo. Ya, haleluya. Semakin hari semakin sulit hari-hari ini, saudara. Ya, semakin hari semakin sulit. Jangan saudara tidak percaya, ini realita. Sudah disahkan undang-undang semua. Saya sudah ingatkan selalu, rumah Anda, mobil Anda, semua, motor, semua, speed Anda, rumah, apapun, ladang Anda pun akan disita pagi lusa jika tidak memenuhi syarat. Kemana Anda akan berlari? Makanya saya bilang ngeri. Akan terjadi pertumpahan darah hari-hari ini. Lihat demo di mana-mana, kebakaran di mana-mana. Bakar ini, bakar di fasilitas negara dirusak. Lihat. Ya, lihat saudara, ngeri kan? Ngeri. Tapi Bapak Yahweh terjadi. Ya, Bapak Yahweh izinkan keguncangan besar terjadi, amin. Karena ini adalah merupakan bagian dari pengenapan zaman akhir. Bencana di mana-mana. Jangan saudara bilang, oh udah aman. Gunung lagi tunggu di gunung-gunung yang ada apinya. Tinggal tunggu meletus, sudah ada yang siaga 2, ada yang siaga 3. Tinggal tunggu meletus. Jangan bilang tuh mana tuh yang di Sintang, apa namanya? Bukit Kelam. Jangan bilang aman. Kalau dia meledak, tenggelam dengan kaya sudah. Ya, banyak-banyak berdoa lah, saudara. Ya, bencana banjir bandang, ya kan? Lihat Bali, baru banjir bandang, belum tsunami, sudah mengerikan, saudara. Belum lagi yang katanya megatrust, ngeri, saudara. Bahkan ahli-ahli paranormal sudah mencatat hati-hati Pulau Sulawesi dan Kalimantan, Sumatera. Percaya dan tidak percaya, sekalipun dia tidak pakai paranormal, itu akan terjadi kok. Bukan cuma di Sulawesi, di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia terjadi. Amin. Matius 24 harus digenapi. Kemana saudara dan saya mau berlari? Bersyukur kita, Tuhan masih sayang, air sudah surut, betul? Kalau dia naik ke naik apa saudara? Haleluya. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, haleluya. Semuanya harus terjadi dan Tuhan izinkan. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa coba? Ya. Tujuannya bukan untuk menghancurkan. Tujuannya sebenarnya adalah untuk membangunkan umatnya supaya apa? Sadar dan bertobat. Amin. Sadar bertobat, saudara. Jangan semakin kacau, semakin terjadi aneh-aneh, saudara pun makin aneh-aneh, saudara. Kan gak lucu, saudara. Seharusnya semakin sadar, kenapa Tuhan izinkan, semakin bertobat, supaya kita, saudara dan saya itu aman. Jangan saudara hanya menyanyi, walau
10.000 rebah. Jangan hanya menyanyi ketika tertimpa dalam hidupmu, baru nyalakan Tuhan, padahal hidupmu yang mulai ngaco. Ya, hati-hati saudara Bapak Ibu yang terkasih. Sadar dan bertobat saudara. Amin. Yang ketiga, panggilan pertobatan. Setelah keguncangan, Elohim tidak langsung menghukum. Dia kasih kesempatan. Ya. Inilah kesempatan saudara. Yoel 2 ayat 13 katakan, koyakanlah hatimu, bukan pakaianmu, bertobatlah. Artinya apa? Bapak Yahweh ingin kita berubah dari dalam, bukan cuma kelihatan rohani di luar. Kadang-kadang kan begitu saudara. Kita di luar sebagai nampak di luar kayaknya rohani luar biasa, rajin ibadah, rajin berdoa, shalom, tapi di hati syalam. Iya kan? Ini saudara, ngeri saudara hari-hari ini. Saudara harus sadar betul-betul bertobat sungguh-sungguh, ya, supaya Elohim Bapak Yahweh akan pulihkan hidup kita saudara. Amin. Ingat, Bapak Yahweh tidak cari orang sempurna. Ya, Bapak Yahweh tidak cari orang sempurna, tetapi Dia cari orang yang mau berubah. Amin. Bukan cuma berubah, kembali kepada jalannya. Ya, berubah dari karaktermu yang buruk dan kembali kepada Bapak Yahweh. Jangan cuma berubah karakter, tetap menyembah ilah asing, tetap neraka, tetap neraka. Haleluya. Amin. Paham sampai sini saudara? Haleluya. Ya. Jadi jangan lagi merasa diri saya nggak bisa, saya nggak pandai, saya bodoh. Enggak saudara. Ya. Tuhan tidak cari orang yang sempurna. Amin. Haleluya. Tuhan cari orang yang mau makanya berubahlah Pak Bu. Capek saya ngomong sebenarnya. Iya kan? Sudah berapa lama kita? Dari 2013 betul? Capek bilang bertobatlah. Sampai dunia sekarang tobat kuma, tobat kuma, tobat kuma. Ya ampun. Sampai Tuhan datang tobat kuma terus. Ya, kita tidak terangkat tobat kuma. Ya cuma terangkat lah. Iya. Apalagi dalam ibadah timbul tenggelam kapal selam. Iya kan? Yang mana mau terangkat yang kayak gitu saudara? Sekalipun yang Tuhan cari juga bukan itunya, tapi kan memang tapi kalau hati sudah benar, kita akan tetap merindukan ibadah selagi masih diizinkan untuk kita beribadah. Karena kalau Sunday law itu diberlakukan, kita tidak bisa lagi ibadah Sabat, saudara. Paham? Haleluya. Ya. Jadi saudara, Bapak Yahweh tidak cari orang yang sempurna, ya. Dia cari orang yang mau berubah dan kembali ke jalannya. Saya juga nggak sempurna karena masih manusia. Saya juga banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi saya terus berupaya. Ya, berupaya. Bagaimana saya juga mau rejer. Bukan saya mengajarkan jemaat karena kan tanggung jawab lebih besar, ya. Oke. Yang keempat. Yang keempat adalah janji pemulihan. Setelah pertobatan, Bapak Yahweh berjanji dalam Yoel 2 ayat 19, aku akan kirimkan gandum, anggur dan minyak. Ya, bahkan Yoel 2 ayat 28 dikatakan, aku akan mencurahkan rohku. Artinya apa saudara? Bapak Yahweh akan pulihkan. Apa yang dipulihkan? Ekonomi. Amin. Saudara harus yakin itu. Ya, tapi jangan dengan ambisi. Bapak Yahweh nggak akan pulihkan hidup saudara kalau ambisi. Tahu ya ambisi ya? Ya. Kemudian Bapak Yahweh akan pulihkan keluarga. Ya. Dan juga tentunya kehidupan yang rohani. Amin. Haleluya. Ya. Nggak ada yang mustahil kok, sekalipun kita hidup dalam keguncangan, tapi bukan berarti ya seenaknya pendeta ngomong, saudara-saudara percayalah, kita hidup di tahun 5786, kehidupan kita semakin diberkati, sehat, kuat, ya. Nah, ini bahaya juga saudara. Ya, karena apa? Tidak ada
Tidak ada tanda awas. Kalau saya kan ngomong begini ada tanda awas di sebelumnya yang saya katakan. Ya, haleluya. Jadi saudara, bukan hanya sekedar ekonomi yang akan dipulihkan. Bukan hanya sekedar keluarga dan kehidupan rohani. Bahkan akan turunkan kuasa Ruach HaKodes untuk generasi kita. Amin. Generasi saudara dan saya baik tua dan muda. Amin. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, sebagai makna profetik ya untuk kita di tahun ini adalah titik balik kenapa shofar ditiup. Karena tadi ya dunia sedang diguncang, ya krisis sedang terjadi, perang, ekonomi, teknologi, bahkan moral. Bapak Yahweh sedang mempersiapkan kehancuran total sistem dunia dan menggantinya dengan Yerusalem baru, seperti yang dinubuatkan dalam Wahyu pasal 21. Tiupan shofar di Yom Teruah adalah alarm surga untuk transisi besar. Jadi ingat baik, ini adalah transisi. Ya saudara, jangan kaget nanti di akhir tahun dan di awal 2026. Ya, haleluya. Ingat, dunia tidak akan pernah diperbaiki. Ya, dunia tidak akan pernah diperbaiki, tetapi dunia akan diganti. Wahyu 21 ayat 1 katakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit dan bumi yang pertama telah berlalu. Artinya apa saudara? Dunia lama adalah sistem Babel. Ya, dunia lama adalah sistem Babel, yaitu sistem ekonomi, sistem politik dan moral. Dunia saat ini adalah merupakan Babel modern. Jadi Bapak Yahweh tidak akan memperbaiki Babel, termasuk mulut Babel. Haleluya. Haleluya. Dia akan menghancurkannya secara total. Itu ada dalam Wahyu 18. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, shofar ditiup sebagai peringatan terakhir sebelum kehancuran itu dimulai. Inilah waktunya saudara. Ya, untuk saudara berjaga-jaga. Haleluya. Kemudian Yerusalem yang kita nanti-nantinya. Ya, Yerusalem baru adalah tujuan akhir. Amin. Saudara merindukan Yerusalem baru? Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh haleluya. Ya, enak saudara. Ya, Wahyu 21 ayat 2. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari surga. Berarti Yerusalem baru bukan surga, dia akan turun dari surga. Ya, kemungkinan dunia ini akan digantikan dengan Yerusalem yang baru. Ya, Yerusalem baru bukan sekedar kota fisik, tetapi realitas surgawi yang akan menggantikan semua sistem dunia. Ya, tapi dia harus, Bapak Yahweh harus datang menginjakan kaki di bumi untuk berperang menghancurkan sistem dunia. Haleluya. Baru turunlah ya Yerusalem. Haleluya. Ini adalah tempat tinggal umat yang menang, yang tidak kompromi dengan dunia. Makanya saya katakan tadi di awal, jangan kompromi, tetap menjaga kekudusan, karena tanpa kekudusan jangan pernah bermimpi untuk masuk dalam ke Yerusalem yang baru. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, mulailah hidupmu hari ini di Yom Teruah. Jangan lagi berupaya untuk tidak kompromi dengan dosa. Amin. Sekalipun kita manusia yang kadang-kadang bisa saja melakukan dosa, tapi pada intinya saudara berupaya. Amin. Malam sebelum tidur berdoa. Mana tahu dosa lewat perkataan, iya kan, lewat pikiran, iya kan, lewat tangan kaki, kita tahu saudara. Ya, jadi minta ampun sama Bapak Yahweh. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, Yom Teruah adalah titik balik menuju penghakiman. Ya, yang adalah yang saya katakan guncangan global. Ya, adalah tanda bahwa penghakiman sudah dekat. Jadi saudara bersiap, ya, pemisahan terang dan gelap. Jadi siapa yang siap masuk Yerusalem baru dan siapa yang akan binasa bersama Babel.
Kalau saudara mau masuk Yerusalem baru, bersiap-siaplah, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, tapi saudara yang mau binasa bersama Babel, teruslah berbuat dosa. Haleluya. Ya, kemudian tiupan shofar sebagai alarm surga agar kita tidak tertidur dan tertinggal. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, tahun ini tahun Yom Teruah, ya, tahun akhir 2025 memasuki 2026, bukan waktu untuk santai. Ini adalah waktu untuk saudara dan saya bersiap-siap karena dunia akan diganti secara total. Jadi ingat saudara Bapak Ibu yang terkasih, Yom Teruah bukan sekedar perayaan, ya, karena saya lihat ya hanyalah perayaan seremonial belaka yang dilakukan saudara. Ya, mereka tidak menyadari bahwa tahun ini yang kita rayakan dalam perayaan Yom Teruah, mereka tidak menyadari bahwa tahun ini adalah merupakan alarm kehancuran para Babel saudara. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih sadar, makanya saya katakan di awal, pasang alarm saudara. Ingat baik saudara, saudara dan saya juga adalah panggilan untuk keluar dari sistem dunia. Jangan terlena dengan dunia, jangan terlena dengan tawaran-tawaran dunia yang akan meninabobokan saudara dan akan membuat saudara jauh daripada Elohim, dan akhirnya ujung-ujungnya saudara menerima dan memakai tanda binatang yang ditawarkan oleh anti Hamasiyah. Jadi saudara Bapak yang terkasih, hari ini dalam perayaan Yom Teruah ada undangan untuk kita. Ya, undangan untuk kita masuk dalam Yerusalem baru. Amin. Haleluya. Wahyu 18 ayat 4, keluar daripadanya, hai umatku. Haleluya. Luar biasa saudara. Ya, luar biasa. Saya kalau merenungkan firman Elohim ini luar biasa. Waktunya sudah nggak lama kita diangkat, masuk berpesta dalam perjamuan kami anak domba, datang bersama dengan Yeshua, ya, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oh, dahsyat luar biasa. Ya, Yerusalem baru yang kita nantikan, surga. Oh, haleluya, dahsyat luar biasa. Amin. Haleluya. Inilah yang kita mampu impi-impikan. Bersabarlah. Amin. Bersabarlah saudara. Kemudian yang kedua, Elohim sedang memanggil umatnya untuk bangkit. Ya, Elohim tidak mau kita pasif. Ya, Dia tidak mau, Bapak Yahweh tidak mau kita takut. Bahkan Bapak Yahweh tidak mau kita ikut arus dunia. Ya, Bapak Yahweh panggil saudara dan saya untuk jadi terang. Amin. Jadi suara. Amin. Bahkan jadi pelopor dalam kebenaran. Haleluya. Yang ketiga, cepat saja saudara. Pemisahan antara terang dan gelap sedang terjadi. Tahun ini akan semakin jelas siapa yang sungguh-sungguh ikut Bapak Yahweh dan siapa yang cuma ikut-ikutan. Terjadi betul? Terbukti. Saya katakan di awal, kita akan tersaring yang nggak sungguh-sungguh, yang cuma ikut-ikutan, yang tujuan nggak jelas ikut kita akan terpental, akan tersaring dengan sendirinya. Ya, haleluya. Yang akan tersisa adalah mereka yang tetap setia, ya. Jadi Bapak Yahweh sedang mencari siapa yang siap dipakai dan siapa yang siap ditinggal saudara. Ya, saudara mau dipakai atau ditinggal? Tergantung dari saudara. Itu adalah pilihan. Bagian yang ketiga, Israel dan jam profetik. Tujuannya adalah menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa Israel bukan sekedar negara, tapi pusat nubuatan akhir zaman. Apa yang terjadi di sana saudara adalah pemandu waktu rohani bagi bangsa-bangsa. Selalu saya ingatkan bahwa Israel adalah merupakan jam surga atau jam dunia juga bisa ya. Karena dalam Yesaya 2 ayat 3 mengatakan, sebab dari Sion akan keluar hukum dan firman Elohim dari Yerusalem. Dalam kitab suci, Israel adalah tempat Elohim menyatakan dirinya, memberi hukum dan menggenapi janji. Yerusalem bukan sekedar kota, tetapi merupakan pusat pemerintahan surga di bumi. Jadi kalau kita mau tahu waktu rohani, kita harus lihat ke Israel. Amin.
Makanya saya bilang terus lihat, pantau perkembangan Israel. Ya, apa yang terjadi dengan Israel hari-hari ini. Ya, jadi dengan bahasa sederhana saya sampaikan, Israel itu seperti jam dinding surga. Kalau jarum di Yerusalem bergerak, seluruh dunia ikut berdetak. Saudara lihat perkataan Netanyahu. Saudara pegang handphone, dia katakan saudara sementara pegang Israel sebagian kecil. Ada apa? Ya, ada perkataan Netanyahu, belum saya posting, tapi itu ada. Artinya apa? Semua produk dari Israel. Ya, jadi yang boykot ini, boykot itu, ya. Masih makan produk Israel, mau boykot saudara. Haleluya. Ya, hati-hati saudara. Selama Bapak Yahweh tidak izinkan sehelai rambut satu biji jatuh dari Israel, Israel tidak akan terkalahkan. Kecuali Bapak Yahweh izinkan. Ya, karena dia adalah biji matanya Bapak Yahweh. Sekerampak, ya, sekeras kepalanya Israel, dia adalah anak pilihan. Jadi jangan macam-macam saudara. Yang kedua, nubuatan akhir zaman berpusat di Israel. Zakaria 12 ayat 3. Yerusalem akan menjadi batu yang memberatkan bagi semua bangsa. Banyak nubuatan akhir zaman. Yeskiel 38 sampai 39, Daniel 9, Wahyu 11 itu berpusat di Israel, termasuk perang Gog dan Magog, pembangunan bait suci ketiga dan kedatangan Mesias. Semua akan terjadi di sana. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita yakini bahwa sebagai tahun eskalasi profetik di wilayah Yerusalem dan sekitarnya. Jadi saudara, saya mau sampaikan, kalau dunia mulai ribut soal Israel, itu tandanya langit sedang bersiap untuk babak terakhir. Haleluya. Dan yang ketiga, dengan cepat, peristiwa global selalu terhubung ke Israel. Ya, saya sudah bahas tentang PBB di sahabat-sahabat sebelumnya. Dan tadi sudah saya katakan tentang konflik Timur Tengah. Itu bukan sekedar politik, tapi itu adalah bagian dari nubuatan. Kemudian agenda global juga sudah saya sampaikan, yaitu semakin mengarah kepada pola anti Hamasiyah, dan Israel akan jadi titik konfrontasi terakhir. Jadi Elohim Bapa Yahweh sedang mengatur panggung akhir zaman, dan Israel adalah pusatnya. Ya, dengan bahasa sederhana saya sampaikan, dunia bisa sibuk dengan banyak isu, tetapi nubuatan Bapa Yahweh itu tetap berpusat di Yerusalem. Haleluya. Poin yang keempat, Yom Teruah, sama dengan sinkronisasi dengan agenda surga. Jadi ketika kita merayakan Yom Teruah, kita sedang menyelaraskan diri dengan kalender surga. Ya, di Israel Yom Teruah adalah awal dari 10 hari pertobatan. Ya, bertobat saudara ya. Ya, ini adalah momen serius untuk introspeksi dan persiapan. Ya, kalau ini dikatakan tahun 576 menurut Ibrani, tiupan shofar bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk seluruh dunia yang mau berjaga. Amin. Haleluya. Jadi saudara dan saya, kita yang ada di Nangakayan, yang mungkin, ya bukan mungkin, memang jauh dari Yerusalem, tapi kalau roh kita selaras, kita juga masuk dalam agenda surga. Amin. Haleluya. Dan yang kelima, panggilan untuk komunitas kita, komunitas lokal. Ya, Bapak Yahweh tidak hanya pakai Yerusalem, tapi juga pakai kita sebagai sisa umat yang ada di pelosok dunia, mau ya, yang mau berjaga. Komunitas kita ya yang ada di Nangakayan, kita dipanggil untuk jadi jam profetik. Ya, kita dipanggil untuk menjadi menara pengawal rohani, dan kita bisa jadi suara yang memperingatkan, membangkitkan, dan menyuarakan kebenaran. Ingat, saya mau sampaikan artinya apa? Kita bukan penonton. Amin. Kita bukan penonton, kita adalah bagian dari nubuatan. Kita dipanggil untuk bersuara dari ujung bumi dan sebagai penutup. Haleluya. Akhirnya, ya, sebagai penutup, Israel adalah jam surga. Amin. Yerusalem adalah titik pusat nubuatan. Haleluya. Ya, dan kalau kita ikut, ini adalah tahun 5786
ini adalah merupakan tahun eskalasi profetik di Israel. Ya, dan juga merupakan tahun sinkronisasi rohani bagi bangsa-bangsa, dan juga merupakan tahun panggilan bagi komunitas lokal untuk bangkit. Ya, Yesaya 2 ayat 3, dari Sion akan keluar hukum dan firman Elohim dari Yerusalem. Wahyu 18 ayat 4, keluar daripadanya, hai umatku, haleluya. Amin saudara. Ya, jadi mari bersiaplah, ya, pasang terus alarm dalam kehidupan saudara dan saya, dan bersiaplah, berjaga-jagalah, ya, untuk kita dijemput. Bapak Yahweh memberkati kita semua, haleluya. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak Yahweh, kami percaya kami adalah komunitas yang dipanggil. Sebagaimana firman Elohim dalam Roma 13 ayat 11, sudah waktunya kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat dari waktu kita pertama percaya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari renungkan firman Elohim. Ingat baik. Ya, ingat baik, saya katakan berulang-ulang, pasang alarm dalam kehidupan. Bangun dari tidur. Sekarang keselamatan sudah lebih dekat dari waktu kita pertama percaya. Kalau Anda lalai akan tertinggal. Semua yang kita perjuangkan adalah kesia-siaan. Dan hari ini adalah merupakan tiupan shofar, bukan sekadar bunyi, tapi ini adalah alarm surga sekali lagi untuk mengingatkan dan membangunkan umatnya. Haleluya. Jadi pada saat Yom Teruah, Bapak Yahweh sedang memanggil komunitas. Kita adalah komunitas, untuk itu berjaga-jagalah, bukan menjadi komunitas yang sibuk dengan kompromi. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dipanggil untuk bangkit dari tidur hati. Kita dipanggil untuk tidak mengalami ketakutan karena keadaan yang terjadi, karena kita sadar ini adalah penggenapan. Bangkit dari ketidaktahuan. Jangan artinya saudara jangan tidak mau tahu, tapi saudara terus belajar. Ya, jangan juga ketergantungan kepada sistem dunia, karena itu akan membawa saudara kepada kehidupan yang binasa kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara terus berdoa. Haleluya. 1-2 menit saudara berdoa di hadapan Bapak Yahweh, agar supaya kita benar-benar, haleluya, berjaga-jaga, karena tidak akan lama lagi saudara, ya, sangkakala akan berbunyi. Haleluya. Mari Roh Kudus berbicara bagi setiap kami, ya Bapak. Haleluya. Kami adalah komunitas yang kecil. Kami tahu firman-Mu berkata yang lemah dipilih Elohim untuk memalukan yang kuat. Artinya kami tahu Bapak, Engkau tidak mencari yang besar tapi yang setia. Komunitas seperti kami bisa jadi merupakan menara pengawal rohani yang memperingatkan bangsa, memperingatkan di sekitar kita. Untuk itu jadikan kami menara doa, untuk juga berdoa bagi keluarga, bagi desa, bagi bangsa kami. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami bersyukur untuk segala kebaikan di dalam kehidupan kami. Haleluya. 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 Mari Roh Kudus berkarya bagi kehidupan kami. Ingatkan terus kami untuk terus bertobat sungguh-sungguh. Haleluya. Dan perlu saudara ingat bahwa Bapak Yahweh tidak memaksa, tetapi hari ini saudara, Dia ada di tengah-tengah kita. Bahkan Dia mengetuk hati saudara. Haleluya. Buka hatimu dan dengarkan apa yang Dia mau katakan dalam hidupmu. Yom Teruah adalah momen untuk membuka pintu itu dan berkata, ya Elohim, ya Bapak Yahweh, pakailah aku. Saudara, pertobatan bukan hanya untuk orang berdosa, tapi untuk semua yang mau disucikan dan dipakai. Kalau saudara mau dipakai Bapak Yahweh di hari-hari terakhir, mari saudara.
buka hati. Haleluya. Ingat, jangan tunggu sempurna, tidak ada waktu lagi. Tapi mulai hari ini buka hatimu dan mulai bangkit. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terpujilah namamu Bapa kekal untuk selama-lamanya. Dan hari ini Bapak Yahweh, kami berdiri dan mendeklarasikan kami mau bangkit, kami mau berjaga-jaga, dan kami siap untuk menyambut Raja di atas segala raja. Karena kami bukan penonton akhir zaman, kami adalah pelaku nubuatan. Haleluya. Terpujilah namamu ya Bapa Yahweh, kekal untuk selama-lamanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lagi selidiki, amin, haleluya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya.
Yesus. Inkan marana, sebab tidak banyak. Oh haleluya, tidak akan banyak yang diselamatkan. Sesuai dengan kufirmankan kepadamu, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Binarana takarala basika takana, herala takana sika takarayana. Terima kasih Bapak Yahweh, haleluya. Haleluya Bapak Yahweh, haleluya. Terima kasih, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kembalikan urapan yang baru Bapak Yahweh. Nyatakan kuasa-Mu Bapak Yahweh. Haleluya rayana takarala basikirinai. Kemuliaan, terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Engkau Bapa yang dahsyat, Engkau Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk itu, haleluya, saya percaya malam hari ini Roh Kudus sementara berbicara dalam hidupmu, mengingatkan engkau. Haleluya, kami menangis di hadapan-Mu ya Bapa Yahweh, kami sujud di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya Bapa Yahweh, dan kami bersyukur. Kami bersyukur kami memiliki alarm untuk senantiasa mengingatkan kami. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berasmi baik, semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Bapak Yahweh, haleluya. Engkau telah menjadikan kehidupan kami yang sungguh sangat berarti. Dulu yang tidak memiliki arti sama sekali, tapi semenjak Engkau hadir dalam kehidupan kami, lewat Engkau senantiasa datang ke dalam dunia ini. Haleluya. Engkau rela disalib, menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Maka hidup kami benar-benar berarti di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Terima kasih buat hari ini luar biasa. Benar-benar alarm dibunyikan bagi kami sebagai tanda berjaga-jaga. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh, luar biasa. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu ya Bapak. Dan biarlah lewat perayaan Yom Teruah, dalam waktu 10 hari ke depan sebagai waktu pertobatan untuk menyambut perayaan Yom Kippur, di mana kita merayakan hari pendamaian. Dan biarlah kita senantiasa didamaikan dengan Bapa Yahweh. Dan kita berupaya untuk berdamai dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain, agar benar-benar hidup kami sempurna di hadapan-Mu ya Bapa Yahweh, agar kita layak juga untuk rapture dan masuk dalam kerajaan seribu tahun. Terima kasih Bapa, kemuliaan di tempat yang maha tinggi.
Kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami percaya Ruh HaKodes selalu ada dalam kehidupan kami, membimbing, menuntut, memperingati kami Bapa di hari-hari yang terakhir ini. Terima kasih ya Bapak Yahweh, sekali lagi kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu sekali kali, tetapi kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan dan sempurna di hadapan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk malam hari ini Bapak. Bapak Yahweh terus berkarya bagi kehidupan kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami harapkan, kami percaya Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih Bapak, bahkan jemaat yang tetap setia sampai hari ini, bahkan mereka yang tetap setia dalam membantu pelayan pekerjaan-Mu di tempat ini, dalam perayaan-perayaan, baik tenaga, baik keuangan apapun, bahkan mereka juga tetap masih memberikan korban persembahan, mengembalikan milik Elohim lewat perpuluhan, persembahan-persembahan lainnya. Kami percaya Bapak Yahweh memperhitungkan segala apa yang mereka lakukan, bahkan juga berjerih lelah untuk kampung aman. Kami tetap percaya semua kami lakukan jerih lelah, kami tidak akan pernah sia-sia. Semuanya diperhitungkan oleh Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak. Sekali lagi berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan ekonomi. Terima kasih Bapak Yahweh, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak, kami tahu doa kami jauh daripada sempurna, tetapi sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami. Bapak Yahweh kami yang bisa kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sana. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, seperti tahun-tahun sebelumnya kita merayakan perayaan apa saudara? Hah? Wah lupa, tapi bagus banget. Habis jam kedua, habis ibadah kita biasa lakukan apa? Makan madu dan Iya, ya. Kenapa kita tidak lagi makan apel dan madu saat Yom Teruah? Ya, saya jelaskan ya sebentar, supaya saudara tidak bertanya-tanya. Disconnected. Yang pertama, karena makan apel dan madu ini rupanya adalah merupakan tradisi rabbinik. Ya, tradisi rabbinik bukan perintah Torah. Jadi tidak ada dalam kitab suci. Ya, berarti kan sebelum-sebelumnya ya mengikuti perintah rabbinik. Jadi saya katakan apa bedanya? Ya kalau kita masih juga mengikuti perintah-perintah aturan manusia. Ya, jadi makan apel dan madu adalah tradisi Yahudi rabbinik, bukan perintah langsung dari Bapak Yahweh di dalam Torah. Torah hanya menetapkan tiupan shofar dan perhentian kudus, tidak ada instruksi tentang makanan manis. Ya, tidak ada instruksi makanan manis. Jadi tradisi ini muncul dari harapan akan tahun yang manis, itu yang seperti kita lakukan kan. Jadi rabbinik membuat statement ini dengan harapan tahun baru adalah merupakan tahun yang manis. Tapi menurut apakah saudara yakin tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang manis? Iya kan? Buktinya keguncangan, krisis, iya kan? Ya, dan itu apakah hanya berdampak kepada orang yang nggak percaya? Enggak kan? Semua kita berdampak termasuk saudara dan saya. Ya, jadi jangan sampai saudara kecewa. Katanya tahun manis, kenapa aku pahit terus hidup saya? Kan? Protes lagi sama Bapak Yahweh. Ya, Imamat 23. Ya,
Imamat 23-24 pada bulan ke-7 pada hari pertama bulan itu haruslah ada perhentian. Yang kedua, zaman akhir bukan musim madu tapi musim api. Ya, zaman akhir bukan musim madu tapi musim api. Bapak Yahweh berkata, aku datang dengan pedang, bahkan dengan api yang menghanguskan. Jadi dunia sedang diguncang dan kita sedang dimurnikan, bukan dimaniskan. Betul enggak? Ya, jadi apel dan madu bisa jadi simbol yang tidak relevan, bahkan bisa menyesatkan jika dipakai tanpa kesadaran akan murka yang mendekat. Maleakhi 3:2, sebab ia seperti api pemurni dan seperti sabun tukang penatu. Yang ketiga, kita tidak rayakan kenyamanan, tapi respon panggilan pertobatan. Amin. Yom Teruah adalah alarm surga, bukan pesta manis. Kita tiup shofar bukan untuk bersuka, tapi untuk membangunkan jiwa dan menyerukan pertobatan. Makan apel dan madu bisa mengaburkan makna profetik Yom Teruah sebagai awal penghakiman dan pemurnian. Yoel 2:15, tiup sangkakala di Sion, umumkan puasa, nyatakan pertemuan kudus. Ya, nanti kita puasa di Yom Kippur 25 jam. Yang keempat, kita ganti dengan simbol profetik yang lebih tajam. Sebenarnya bisa jadi ya tiupan shofar dengan abu. Tapi tadi daripada repot kita bawa abu, kita merendahkan diri tiupkan shofar, ya kan? Dahsyat tadi kan, makanya sambil kita menyembah kita tiup shofar, ya. Atau roki tak beragi, tapi kan itu ada di itu nanti besar, ya. Haleluya. Kemudian kita tidak sedang mengecap manis, tapi kita siap dibakar dan dibentuk ulang oleh Bapa Yahweh. Ya, ini bukan penolakan tradisi, tapi peralihan ke kemurnian, ya, kemurnian surga. Jadi kesimpulan untuk saudara sebagai jemaat Elohim, kita tidak lagi makan apel dan madu karena itu bukan perintah Torah dan tidak cocok dengan musim profetik zaman akhir. Karena kita sedang dimurnikan, bukan dimaniskan. Kita tidak dirayakan kenyamanan, tetapi kita respon panggilan untuk pertobatan, ya. Dan sebenarnya dikatakan selamat tahun baru. Nah ini lagi. Jadi selamat tahun baru itu sama dengan Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ya itulah tahun baru 5786. Itu juga yang dibuat oleh Rabbinik. Makanya mereka bilang tahun yang manis, yaitu. Jadi sebelum saya jelaskan dulu kenapa Yom Teruah dikatakan baru. Jadi menurut kaum Rabbinik memang menyebut Yom Teruah atau Rosh Hashanah sebagai tahun baru Israel, tapi itu bukan berdasarkan Torah, melainkan tradisi Rabbinik yang berkembang belakangan, ya. Jadi menurut Torah, Yom Teruah adalah hari peniupan sangkakala pertama ke-7 Tisri. Torah menyebutnya sebagai Sikaron Teruah atau Yom Teruah, Imamat 23, Imamat 24, Bilangan 29 ayat 1. Imamat 23, 24 atau dan Bilangan 29 ayat 1. Tahun baru menurut Torah justru dimulai di bulan pertama sebenarnya. Bulan Abib atau Nisan, bukan Tisri. Ya, Keluaran 12 ayat 2. Bulan ini akan menjadi permulaan bulan-bulan bagimu. Jadi kenapa Rabbinik menyebut Tisri sebagai tahun baru? Tradisi Rabbinik menetapkan 4 tahun baru dalam Mishnah Rosh Hashanah 1 ayat 1. Salah satunya adalah Tisri sebagai tahun baru untuk penghitungan tahun Sabat Tanah dan Yobel. Mereka menyebutnya Rosh Hashanah sebagai kepala tahun dan menjadikannya momen refleksi penghakiman dan awal tahun sipil. Tapi ini tidak sesuai Torah, karena Torah tidak pernah menyebut Tisri sebagai awal tahun. Ya, jadi saya jelaskan secara detail. Saudara sudah paham, saya tidak akan ulang-ulang. Yom Teruah versi Torah dan juga versi Rabbinik. Torah asli, Yom Teruah adalah hari peniupan sangkakala, disebut dalam Imamat 23-24 dan juga Bilangan 29-1 sebagai hari perhentian penuh, suatu peringatan dengan tiupan sangkakala, suatu pertemuan kudus, dan itu terjadi pada hari pertama bulan ke-7 Tisri. Tidak disebut sebagai tahun baru. Penentuannya berdasarkan penampakan bulan Sabit pertama di Yerusalem. Hanya 1 hari, bukan 2. Nah, kalau Rabbinik kan di Israel 2 hari merayakan, ya. Tapi kalau dalam kitab suci hanya satu
satu hari. Kemudian yang kedua, Rabbinik. Yom Teruah sama dengan Rosh Hashanah atau tahun baru sipil. Berdasarkan Mishnah Rosh Hashanah 1 ayat 1, mereka menetapkan satu Tisri sebagai kepala tahun untuk penghitungan tahun Sabat dan Yobel. Kemudian penghakiman surgawi, itu adalah konsep Rabbinik. Mereka menyebutnya Rosh Hashanah dan merayakan sebagai tahun baru Israel dan dirayakan selama 2 hari meski Torah hanya tetapkan 1 hari. Dan penetapan tanggal pakai kalender tetap. Fix kalender bukan pengamatan bulan. Jadi mereka sudah tetapkan tanggal 22. Tapi untuk Torah observan mereka lihat apa tadi? Bulan Sabit. Kalau di tanggal 22 tidak nampak bulan, ditunda bulan 23. Jadi bukan karena tanggal yang ditetapkan, tapi karena melihat bulan. Paham ya? Ya. Nah, perbedaan kunci antara Rabbinik modern dan Torah asli. Yang pertama, penentuan waktu ibadah dan bulan baru. Torah menetapkan waktu ibadah berdasarkan kesaksian langit, khususnya bulan Sabit pertama yang terlihat di Yerusalem. Sementara Rabbinik modern menggunakan kalender tetap yang dicetak dan dihitung jauh hari tanpa pengamatan langsung. Akibatnya banyak perayaan mereka tidak sinkron dengan fase bulan yang sebenarnya. Yang kedua, makna Yom Teruah. Dalam Torah, Yom Teruah adalah hari tiupan sangkakala, peringatan profetik, panggilan untuk berjaga dan bertobat. Kalau Rabbinik menyebutnya Rosh Hashanah dan menjadikannya sebagai tahun baru sipil, lengkap dengan tradisi penghakiman surgawi dan refleksi tahunan. Padahal Torah tidak pernah menyebut Yom Teruah sebagai tahun baru. Yang ketiga, awal tahun. Torah menetapkan bulan Abib atau Nisan sebagai awal tahun saat Israel keluar dari Mesir. Ini disebut langsung oleh Bapak Yahweh dalam Keluaran 12 ayat 2. Kalau Rabbinik justru menetapkan satu Tisri sebagai tahun baru yang bertentangan dengan penetapan ilahi. Bapak Yahweh bilang Nisan, Rabbinik bilang bulan Tisri ya. Jadi jauh. Bapak Yahweh bilang Maret April, Rabbinik bilang September, ya kan? Jadi jauh, betul enggak? Yang keempat, durasi perayaan. Yom Teruah menurut Torah hanya berlangsung 1 hari. Rabbinik memperpanjang jadi 2 hari dengan alasan tradisi diaspora dan ketidakpastian zaman dulu. Tapi sekarang meski sudah punya kalender pasti, mereka tetap mempertahankan 2 hari tanpa dasar Torah. Yang kelima, sumber otoritas. Torah bersumber langsung dari wahyu Bapak Yahweh melalui Musa. Tradisi Rabbinik bersandar pada Mishnah, Talmud dan keputusan para rabi sepanjang sejarah. Banyak aturan dan penafsiran mereka tidak memiliki dasar eksplisit dalam Torah, bahkan kadang bertentangan. Yang keenam, fokus spiritual. Torah menekankan ketaatan pada tanda langit dan perintah langsung Bapak Yahweh. Rabbinik lebih menekankan tradisi komunitas, tafsir rabi dan ritual tambahan. Akibatnya makna profetik sering tertutup oleh rutinitas dan simbolisme buatan. Kenapa ini penting? Karena Torah tidak pernah menyebut Tisri sebagai awal tahun. Tahun baru menurut Bapak Yahweh dimulai di bulan Abib Nisan saat keluar dari Mesir. Yom Teruah bukan pesta tahun baru, tapi alarm spiritual, panggilan untuk berjaga, bertobat dan bersiap menghadapi penghakiman. Sedangkan kalender Rabbinik menggeser makna dan waktu, menjadikan Yom Teruah sebagai momen refleksi tahunan, bukan panggilan profetik. Oke? Saya rasa saudara paham ya. Nanti saya bagikan juga di grup supaya saudara pelajari nanti. Ya, di Facebook juga sudah saya bagikan itu, saudara. Terserah akan terjadi perdebatan, tapi saya rasa mereka nggak akan berani, ya, karena ada juga salah satu yang memang kuliah di Israel, mereka juga mengatakan demikian, ya, tapi dia juga bagian dari Rabbinik, akan mengikuti Rabbinik. Jadi kalau Talmud itu kayak di Indonesia itu MUI, aturan yang dibuat oleh manusia, para kiai. Nah ini kita yang dibuat oleh para, kalau kita di sini aturan yang dibuat oleh para pendeta, gembala dan lain sebagainya. Oke? Itu ya. Jadi kita sekarang berupaya untuk ikuti apa kata Torah, apa kata firman Allah. Haleluya, paham ya? Oke, sampai ketemu hari Sabat ya, dan juga persiapan Yom Kippur dan Sukkot. Ingat kesepakatan komitmen kita terhadap Sukkot. Ya. Waktu Sukkot tidak lama lagi, 2 minggu dari sekarang kalau nggak salah, ya kan? Karena minggu Sabat ini sudah habis September, sudah mau masuk Oktober, ya. Tanggal 1 Yom Kippur, tanggal 6 Sukkot. Itu aja harapan saya.
tetap semangat, tetap bersabar. Waktunya sudah tidak lama lagi, jangan lalai, jangan lengah. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada kita tutup. Ya, diundang semuanya bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu.